Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku STM Channel populer yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai kitab yang dijadikan pedoman bagi manusia hingga akhir zaman, kemurnian Al-Quran berada langsung di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, Al-Quran telah banyak menerima hujatan dan penistaan dari orang kafir. Di antara mereka bahkan ada yang melakukan aksi pembakaran mushaf Al-Quran, seperti yang dilakukan politisi garis keras Partai Streng Kurs Rasmus Paludan, ultranasionalisme ekstremis sayap kanan, dan politisi rasialis Swedia Denmark Rasmus Paludan kembali melakukan aksinya membakar salinan Al-Quran pada Jumat 27 Januari 2023 waktu setempat. Kali ini dia membakar kitab suci umat Islam di depan masjid serta kedutaan besar Turki di Copenhagen, Denmark. Kendati mendapat banyak hujatan dan penistaan dari para pembencinya, orisinalitas Al-Quran akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Isyarat tersebut sebagaimana yang dikabarkan Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengenai maksud ayat di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga Al-Quran dari segala bentuk dan upaya manusia untuk mengubahnya, baik menambah ataupun mengurangi isi di dalamnya. Oleh sebab itu, dari sejak diturunkannya hingga nanti akhir zaman, orisinalitas Al-Quran tetap dan akan selalu terjaga. Hal ini juga yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab samawi yang lainnya, bahwa ia mendapatkan jaminan langsung penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat apapun tekad orang kafir dan para pembenci Islam untuk mengubah orisinalitas yang ada di dalamnya, mereka tidak akan pernah mampu. Sekalipun mushaf Al-Quran dibakar dan dimusnahkan, maka ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tetap menghujam dan melekat di hati umat muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kepada siapa saja yang meragukan Al-Quran untuk membuat tandingan serupa dengannya. Tantangan ini diabadikan Al-Quran salah satunya dalam surat Al-Isra ayat 88 yang artinya, "Katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya sekalipun mereka membantu satu sama lainnya." Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk menyampaikan tantangan ini kepada mereka yang meragukan Al-Quran. Pada akhirnya, kemuliaan dan kemukjizatan Al-Quran tidak memiliki tandingan. Sekalipun para pembencinya melakukan pemusnahan Al-Quran, penjagaan akan kemurniannya dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isyarat ini juga sudah seharusnya disadari umat Islam bahwa menjaga kalam-kalamnya merupakan bagian dari ibadah. Kemurnian yang ada dalam Al-Quran harus tetap dijaga dengan cara membaca, menghafal, mentadaburi, serta mengamalkan isi kandungannya. Langkah seperti inilah yang akan selalu menghidupkan hati setiap muslim dengan cahaya Al-Quran. Sebab, jika hanya sebatas tidak setuju dan mengkecam aksi pembakaran mushaf Al-Quran tanpa adanya upaya menghayati isi kandungannya, maka Al-Quran tidak akan pernah menjadi pedoman hidup hingga akhir hayat, bahkan akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.